Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dari materi-materi yang udah kalian bikin PPT-nya, materi 1 sampai 7 itu nanti akan jadi materi tentang materi untuk UTS. Jadi ketika saya suruh baca materi itu, saya harap gak diremehin karena akan ada soal-soal yang muncul dari artikel. Saya selalu bikin soal itu dua tipe. Satu tipe yang jawabannya hanya ada pada saat di kelas ketika saya menjelaskan. Tipe lagi, yang satu lagi tipenya soal yang ada di artikel. Jadi ketika saya suruh baca, tolong baca betul-betul. Oke, dan pertemuan hari ini di pertemuan kelima, saya akan buat satu ulasan singkat tentang materi-materi yang judulnya udah kalian tahu ya. Dengarkan baik-baik karena ini nanti ketika nanti ada satu soal yang jawabannya di artikel ada dan pernah saya bahas di kelas seperti ini, maka jawaban yang diminta adalah jawaban yang di kelas, bukan jawaban artikel. Kadang-kadang beda. Oke, karena nggak ada yang nongolin muka, saya nggak anggap ada orang. Anggap aja saya lagi bikin video. Oke. Yang pertama, judul kuliah kita itu tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan eh, dalam Islam sebetulnya. Tapi kita bahas dulu konsep ketuhanannya. Ini mungkin pernah saya bahas di awal pertemuan dulu, kalau ada yang masih ingat. Singkatnya adalah, manusia itu mustahil nggak yakin adanya Tuhan. Manusia itu mustahil jadi ateis. Manusia itu mustahil nggak bisa percaya sama Tuhan. Susah. Karena pembuktian Tuhan itu ada selalu jelas. Fenomena alam yang terjadi dengan begitu sistematis, tersusun rapi dan lain sebagainya, itu sangat sangat kuat argumentasinya sebagai bukti bahwa itu adalah ciptaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha menentukan, dan lain sebagainya. Kisah lain juga yang bisa kita jadikan pelajaran adalah kisahnya Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan. Dia melihat fenomena yang terjadi pada sekitar itu, pada sekitar dia, ketika dia melihat orang-orang menyembah patung, lalu berpikir di benaknya, kenapa mereka sembah patung, padahal patung kita yang bikin, pakai tangan kita. Sampai akhirnya dia berdebat dengan bapaknya, berdebat dengan para raja dan orang-orang pintar di sekitar dia, tentang bahwa patung itu nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa kasih mudarat, dan sebagainya. Sampai akhirnya dia cari Tuhan. Dia keluar dari daerahnya, dia cari Tuhan, dia lihat bulan malam hari dengan keindahannya, dia bilang ini Tuhan, tapi ternyata ketika bulan terbenam dia katakan saya nggak suka yang terbenam. Besok siangnya dia lihat matahari, matahari lebih besar, dia bilang ini lebih besar, ini mungkin Tuhan saya, kata dia. Tapi ketika matahari terbenam dia nggak suka sama yang terbenam. Sampai pada kesimpulannya dia katakan saya pasrahkan diri saya kepada pencipta langit dan bumi. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya serahkan diri saya kepada pencipta langit dan bumi. Jadi pada saat itu logikanya sampai pada Tuhan itu ada, betul. Dan dia pencipta langit dan bumi, mengatur segalanya. Cuma masalahnya Tuhan itu siapa? Nah, ini yang nggak bisa dijawab dengan akal pikiran. Sehingga konsep ketuhanan itu, Tuhan bisa diyakini keberadaannya hanya dengan merenung, dengan akal pikiran. Tapi akal pikiran tidak mampu menjawab pertanyaan siapa Tuhan itu. Gitu ya. Untuk menjawab siapa Tuhan itu, yang diperlukan adalah si Tuhan itu sendiri yang mengabarkan kepada kita, memberitahukan bahwa pencipta langit dan bumi yang mengatur segalanya adalah saya gitu. Oleh karena itu, tahapan berikutnya adalah supaya kita tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya melalui perantara malaikat, disampaikan kepada para nabi, nanti nabi nyampaikan kepada umatnya.
Itulah yang terjadi dengan proses penurunan kitab suci. Dari mulai Nabi Ibrahim atau nabi-nabi sebelumnya, ada proses penurunan wahyu ya, yang nanti dikumpulkan dari kitab suci. Itu yang pertama dilakukan adalah ketika mereka para nabi sudah meyakini Tuhan itu ada, tinggal Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu namanya saya, namanya Allah gitu. Jadi Tuhan kita semua dari zaman Nabi Adam dulu sampai nanti hari kiamat itu satu. Tuhannya Nabi Ibrahim ya Allah, Tuhannya Nabi Musa ya Allah, Tuhannya Nabi Isa ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad ya Allah juga. Dan di semua kitab suci, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Terlepas nanti akan ada perusakan-perusakan terhadap naskah kitab suci, itu adalah perbuatan orang-orang berikutnya. Tapi pada awalnya, di Taurat, Tuhan yang diperkenalkan namanya Allah. Di Injil pun Tuhan yang diperkenalkan namanya Allah, sama seperti di Al-Quran. Ini dua tahap, dua proses di mana manusia itu bisa bertuhan. Yang pertama tadi menggunakan akal pikiran untuk sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, untuk tahu siapa Tuhan itu, maka Tuhan itu harus memperkenalkan dirinya. Dan itu yang terjadi. Dia kasih wahyu kepada para nabi dengan perantara malaikat Jibril sebagai bentuk perkenalan dia, Tuhan kepada hambanya. Lalu kemudian nanti wahyunya dibukukan untuk disebarkan kepada umat-umat yang lain. Kalau kita disuruh pilih, kitab suci kan banyak ya. Kitab suci itu dari dulu ada Taurat, Injil, ada Al-Quran. Maka jawaban kita sederhana. Kita pilih yang paling terakhir. Seperti orang bekerja, ada SOP, ada peraturan, atau sebuah negara, ada undang-undang yang berlaku, dan lain sebagainya. Maka yang dipakai sebagai rujukan hukum adalah undang-undang terbaru. Jangan undang-undang lama. Ketika Tuhan turunkan Taurat, Injil, Al-Quran secara berurutan gitu ya. Ada yang Taurat dulu, baru Injil, baru Quran. Ya tentu yang kita pakai adalah Al-Quran. Karena itu yang terakhir. Sebagaimana kita pakai rujukan hukum dengan undang-undang terbaru, kita juga pakai kitab suci dengan kitab suci yang terbaru. Gitu. Jadi itu secara logis bagaimana cara kita memilih kitab suci yang nanti kita jadikan pegangan atau pedoman dalam hidup. Terlepas nanti pembuktian mana yang autentik, mana yang enggak, itu urusan belakangan. Tapi yang jelas kita mau pakai logika sederhana bahwa kitab suci adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia, memperkenalkan dirinya dan lain sebagainya, memberikan panduan hidup dan lain sebagainya. Dan kita pilih kitab suci dengan cara pilih yang terakhir, yaitu Al-Quran. Sehingga di Al-Quran diperkenalkan tuh, Tuhan itu namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Lalu di Al-Quran juga dikasih tahu bagaimana cara menyembah Allah dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan lain sebagainya. Itu tentang kesimpulan paling singkat tentang materi pertama, tentang konsep ketuhanan. Lihat baik-baik, ada dua. Akal pikiran, meyakini Tuhan itu ada. Wahyu, untuk tahu siapa Tuhan itu. Oke. Di materi kedua, judulnya tentang hakikat agama dan manusia. Secara bahasa, agama itu bisa diambil dari kata Sanskerta, dari bahasa Sanskerta, yang artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Secara sederhana kita bisa pahami agama adalah aturan. Aturan dibuat supaya tidak kacau. Sebagaimana kita lihat ada lampu merah di jalanan, kemudian ada polisi, ada zebra cross, ada markah jalan. Itu semua dibuat agar terjadi keteraturan, terjadi keselamatan. Bayangkan, ketika lampu merah mati sekian menit atau 1 jam atau bahkan mungkin 1 hari, betapa kacaunya lampu merah perempatan itu. Itu yang terjadi. Jadi agama adalah aturan, dan aturan dibuat oleh Tuhan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian. Seperti produsen mobil atau motor, dia punya aturan dalam merawat kendaraannya, dalam merawat produknya. Maka muncullah buku pedoman kepemilikan.
buku pedoman, buku panduan ya, pemilik kendaraan bermotor supaya lebih selamat, supaya lebih safety dan lain sebagainya. Dia tahu mana yang bisa bikin rusak motor ini atau bisa bikin rusak mobil ini, dia tahu. Makanya dia kasih penjelasan, jangan begini cara pakainya, jangan begitu cara pakainya, nanti bakal bahaya. Nah, kita ini kan diciptakan sama Tuhan. Tuhan tahu, Allah ya, Allah tahu kita nih kalau begini bakal rusak, kalau begitu bakal kacau dan lain sebagainya. Maka Tuhan bikin aturan itu. Nah, semua aturan itu dituang dalam kitab suci yang kemudian kita kenal dengan sebutan agama. Oke, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, sama kayak ada orang anak muda, anak kecil, nggak anak kecil ya, anak muda lah, baru belajar otomotif, kemudian sok-sokan mau ngotak-ngatik motor, ini diganti, itu diganti dan sebagainya, tanpa mengikuti prosedur dari buku pedoman. Tunggu aja nanti bakal hancur tuh motor. Itu yang terjadi ketika motor tuh diotak-atik sama orang yang nggak paham, diotak-atik sama orang yang nggak ngerti. Nggak lama hancur. Motor yang awet justru motor yang selalu ikuti standar dari buku yang dikirim. Pasti awet kalau motornya mau awet. Tapi kalau cepat diotak-atik dan lain sebagainya, nggak ngikutin perawatan seperti yang dianjurkan oleh buku pedoman, cepat rusak. Manusia juga begitu. Agama itu, tadi buku pedoman, kita diciptakan sama Tuhan sebagai produsen kita. Dia tahu mana yang bikin kita rusak, mana yang bikin kita kacau. Makanya dia berikan aturan, dia berikan batasan, jangan begini, jangan begitu. Semata-mata agar kita menjadi hidup teratur, selamat, dan lain sebagainya. Itu agama. Nggak tahu kenapa hari ini ada orang yang nggak percaya sama agama. Padahal tadi, ketika orang percaya sama Tuhan, mestinya orang percaya sama agama karena satu paket ya. Gimana mungkin ada orang percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama? Itu sama kayak orang tahu motor ini keluaran Honda, tapi dia nggak percaya bahwa Honda tahu cara merawat motor ini. Kan aneh ya. Dia beli motor Honda. Dia tahu produsennya nih Honda nih motor. Tapi dia nggak percaya sama Honda bahwa Honda bisa ngerawat ini. Makanya dia nggak percaya sama buku pedoman. Kan aneh. Lalu dia merasa bisa ngerawat motornya sendiri. Emang lebih tahu mana produsennya langsung atau dia yang otak-atik. Itu tentang agama. Jadi agama itu secara sederhana adalah aturan. Lalu manusia itu apa? Manusia itu nanti kalau kalian baca artikel tuh banyak penjelasannya. Diambil dari kata bashar, insan, nas, dan sebagainya. Tapi yang paling populer manusia itu diambil dari kata nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas itu artinya manusia. Kata nas itu satu akar kata dengan kata lupa, nisyan. Nasa yansa. Nisyan, lupa artinya. Kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk lupa? Karena manusia sering lupa sama Tuhannya. Manusia sering lupa sama agamanya. Manusia sering lupa sama untuk apa sebetulnya dia diciptakan. Makanya disebut manusia itu tempatnya salah dan lupa. Memang seperti itu. Jadi kita nih disebut manusia supaya kita sadar kita ini sering lupa. Terutama lupa tentang siapa Tuhan kita, lupa tentang apa aturan dalam agama kita, dan lupa tentang apa yang kita harus kerjakan. Tugas kita tuh di dunia itu apa. Jadi kalau hari ini yang orang nggak percaya Tuhan, orang nggak percaya agama, atau dia percaya tapi nggak menjalankannya, dia sedang jadi the real manusia, yaitu orang-orang yang lupa. Maka perlu diingatkan, manusia itu kan diciptakan sama Tuhan, manusia dan jin ya. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi kalau dalam istilah teknologi itu ada istilahnya tuh default system. Ada kondisi bawaan pabrik. Kalau kita beli motor, beli mobil itu ada. Jadi misalnya beli mobil bak atau beli mobil penumpang yang katakanlah kapasitas 5 orang misalnya, 4 atau 5 orang.
Sebut aja misalnya mobil yang kecil, Honda Brio misalnya. Maka mobil Honda Brio itu bawaan pabriknya adalah mobil untuk penumpang, bukan buat bawa kambing, bukan buat bawa sapi dan lain sebagainya. Itu namanya default system, kondisi bawaan pabrik. Nah, manusia itu secara default sistemnya, secara bawaan pabriknya sebetulnya sudah dikasih dikasih warning, bukan, dikasih alarm sama Tuhan untuk selalu sadar beribadah kepada Allah. Contoh gini, eh, ketika ada orang bermaksiat, mabuk misalnya, itu orang tuh ketika pertama kali mabuk, itu pasti batinnya bergetar, hatinya tuh nggak tenang. Kenapa? Karena mabuk ini ngelawan aturan Tuhan, ngelawan default system. Begitupun maksiat yang lain, zina segala macam. Pertama kali dia melakukan itu, pasti batinnya nggak tenang, bergetar, detak-detak segala macam. Kenapa? Karena ini ngelawan default system. Manusia tuh nggak diciptakan buat itu. Tapi begitu dia sholat, begitu dia baca Quran, dia akan lebih tenang, lebih rileks. Kenapa? Karena memang itu ciptakannya buat itu. Itu namanya default system. Tapi ketika orang memaksakan, misalnya orang mabok pertama kali nggak tenang, gelisah, tapi besok dicoba lagi, diulang lagi terus berkali-kali, lama-lama alarmnya mati. Dia nggak bisa lagi merasakan bahwa ini salah. Nggak bisa dia tuh. Mati alarmnya. Makanya sebetulnya kalimat kata-kata mutiara ikuti kata hati saja itu nggak sepenuhnya benar. Karena ketika dia ikuti kata hati yang hatinya sudah mati, bahaya itu. Makin jauh dia terprosok nanti ke jurang kenistaan. Ikuti kata hati adalah hati yang masih hidup, hati yang bisa merasakan mana baik dan benar, mana baik dan buruk, mana benar dan salah. Kalau hatinya udah mati, gimana dia bisa ngerasain? Nah, manusia itu punya sistem itu. Kita sebut sebagai default system atau security system lah, ya, sistem keamanan. Memang Allah sudah setting dia seperti itu. Makanya manusia itu punya fitrah. Nanti di artikel kamu bisa baca. Fitrah itu artinya khilqah. Khilqah itu tadi eh, kondisi awal penciptaannya. Ya kayak handphone diciptakan untuk alat komunikasi, itu default sistemnya memang seperti itu. Ketika nanti handphone digunakan buat ganjelan standar motor, ya itu berarti sudah keluar dari tujuan diciptakannya handphone. Nah, manusia diciptakannya buat ibadah. Ketika manusia nggak ibadah, dia pakai buat maksiat, maka dia sudah keluar dari eh, default sistemnya tadi. Sehingga makna taubat itu kan artinya kembali ya. Kalau kita mengkaji tentang taubat itu kan taubat artinya kembali. Hijrah itu pindah dan sebagainya. Pindah kemana? Balik ke sistemnya. Taubat itu kembali kepada sistemnya, kembali kepada kesadaran bahwa kita ini manusia diciptakan buat ibadah. Itu tentang manusia. Jadi manusia itu sangat membutuhkan Tuhan karena Tuhan adalah pencipta manusia dan cara Tuhan untuk menjaga manusia, untuk menyelamatkan manusia itu adalah dengan memberikan agama. Jadi agama ini adalah media seorang manusia agar bukan media, sarana ya, sarana seorang manusia agar selamat sampai ke tujuannya yaitu nanti di akhirat itu surga. Itu cara Tuhan menjaga kita. Oke, itu tema kedua tentang hakikat agama dan manusia. Berkesinambungan sebetulnya materi kita. Yang ketiga, temanya tentang Islam, agama yang diridhai Allah. Ini saya nggak tahu ya, ini orang yang bikin materi ini cerdas nih. Dari materi satu, 2, 3 nih berkelanjutan. Bahkan nanti sampai sampai tema ke-7 atau ke-berapa gitu, itu masih berkelanjutan. Bagus. Yang ketiga, judulnya tentang Islam. Pertama, saya mau katakan bahwa Islam ini bukan agama baru. Islam ini sejak dulu, sejak manusia pertama diciptakan itu sudah disuruh Islam sama. Kenapa? Karena Islam itu sebetulnya secara bahasa artinya tunduk.
Kalau nanti kamu baca artikel ada arti salama, selamat, salam, damai dan sebagainya. Itu pengambilan yang ibaratnya tuh udah lapis kedua lah. Tapi yang pertama kali Islam itu diambil dari kata aslama, yaitu tunduk. Sederhana sebetulnya jadi Islam itu. Ketika Tuhan punya agama, ketika Tuhan Allah punya aturan, kita kerjakan aturan itu, maka kita muslim. Jadi bahasanya tuh gini. Kalau kita bahasa kasarnya jadi Tuhan tuh gini. Lu gue ciptain, gue kasih makan, gue kasih napas kehidupan, gue kasih kerjaan, gue kasih rezeki, dan lain sebagainya. Tugas lu cuma satu. Apa yang gue suruh, kerjain. Apa yang gue larang, tinggalin. Allah minta apa? Salat. Oke, kerjakan salat. Allah minta apa? Puasa. Oke, kerjakan puasa. Allah minta apa? Jauhkan maksiat. Oke, jauhkan maksiat. Segitu Islam tuh. Jadi Islam itu gampang. Tengok kitab suci sebagai pedoman kita tadi. Apa yang diminta Tuhan, kerjakan. Apa yang dilarang Tuhan, jauhkan. Itu Islam. Dan itu konsep dasar dari dulu. Nabi Adam pun begitu. Makanya Nabi Adam itu dimarahin sama Allah, dihukum, karena dia nggak tunduk sama aturannya, yaitu makan buah khuldi itu. Ada kesalahan dia. Nabi-nabi yang lain pun begitu. Perintahnya sama. Kerjakan apa yang saya perintahkan. Jauhkan apa yang saya larang. Selesai. Maka Islam itu menjadi agama semua nabi. Tapi kenapa orang Nasrani, pengikut Nabi Isa disebut Nasrani? Itu nanti sejarahnya agak panjang. Tapi yang jelas, pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa, belum ada tuh agama Nasrani, belum ada agama Yahudi. Itu nama-nama belakangan. Mereka semua beragama Islam. Kenapa? Karena Islam artinya tunduk. Semua nabi tunduk kepada Allah. Apa yang diperintah dia kerjakan. Apa yang dilarang dia tinggalkan. Selesai. Masalahnya adalah status keislaman ini bisa hilang. Kalau bahasa kita tuh murtad. Murtad itu artinya tertolak, kita kembali ke kepada keburukan. Jadi kita mau masuk nih ke dalam agama Islam, ke dalam satu kebenaran, lalu tertolak. Nah, tertolak itu namanya murtad. Orang yang keluar dari agama namanya murtad. Orang tuh bisa keluar dari agama Islam. Banyak sih penyebabnya. Nanti kamu bisa cari di artikel-artikel panjang itu. Di antaranya adalah meremehkan kewajiban. Sholat misalnya. Sholat itu kan kewajiban agama yang semua manusia tahu bahwa orang Islam itu wajib sholat. Kalau ada orang yang meremehkan, nggak perlulah sholat. Ngapain sholat? Buat apa sholat? Maka statusnya dia sudah nggak Islam lagi. Dia sudah keluar dari agama Islam. Nah, sebentar ya. Oke. Jadi kita tengok coba diri kita. Kita ini sudah Islam belum? Udah tunduk belum sama Allah? Karena agama yang diridhoi adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Agama tadi dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai din. Din itu dengan dunia mirip-mirip. Dunia dekat. Din pun bisa diartikan dekat. Artinya agama adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika kita melaksanakan agama, sebetulnya kita sedang tunduk kepada pencipta kita. Selesai. Kalau kita hari ini belum rajin sholat, belum rajin ibadah, terus kita percaya sama Tuhan tuh gimana konsepnya? Makanya saya tuh sering bilang, hari ini mungkin orang ateis berkurang. Orang yang nggak percaya sama Tuhan berkurang. Tapi orang yang percaya Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan, itu makin banyak. Dia percaya Tuhan itu ada. Dia percaya Tuhan Maha Kuasa. Dia percaya Tuhan mengatur segalanya. Tapi dia sering abai sama Tuhan.
dia maksiat, dia nggak sholat. Padahal dia tahu Tuhan Maha Kuasa. Padahal dia tahu Tuhan bisa nyiksa dia. Makin banyak. Maka kita perlu pahami konsep Islam itu seperti apa. Sederhananya, Islam itu tunduk. Saya ulang berkali-kali, Islam itu tunduk. Udah kerjain aja. Apa yang diperintah kerjain, yang dijauhkan, jauhkan. Yang dilarang, jauhkan. Itu konsep Islam. Ya, walaupun nanti secara istilah Islam adalah agama, adalah aturan, dan lain sebagainya. Tapi dari makna bahasa aja, kita bisa dapat satu petikan pelajaran yang besar, yaitu Islam artinya tunduk. Patuh. Lalu orang bertanya, emang kalau kita udah tunduk, lalu kita pasti bahagia apa? Banyak di luar sana orang-orang yang udah rajin melaksanakan agama, tapi kayaknya hidupnya susah-susah aja. Justru malah orang-orang kagak sholat, orang bahkan dia nggak beragama, dia sukses, dia duitnya banyak, dan lain sebagainya. Pertama, untuk menjawab pertanyaan ini adalah, bahagia itu adalah rasa. Mungkin saya pernah bahas di kelas, waktu kemarin masih offline ya. Bahagia itu adalah rasa, sama seperti cinta. Cinta itu rasa. Rasa itu adanya di hati. Masalahnya adalah hati kita ini dikuasain sama Allah. Kita bisa mencintai orang lain karena Allah berikan rasa cinta itu di hati kita untuk mencintai dia. Kalau Allah nggak kasih rasa cinta itu, kita nggak bisa cinta sama dia. Makanya kalau kalian nanti menikah, jangan terlalu pede mengatakan, gue dicintain karena gue ganteng, karena gue cantik, karena gue banyak duit. Enggak. Dia cinta sama kita karena Allah titipkan cinta di hati dia buat cinta ke kita. Kalau Allah nggak kasih cinta itu di hati dia, nggak bakal dia cinta sama kita. Oleh karena itu kita pernah dengar istilah, nggak usah paksa orang supaya suka sama kita. Karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Senangnya orang ke kita itu bukan satu tujuan yang mesti dicapai. Karena emang susah, nggak bisa. Kita nggak bisa paksa orang suka sama kita, susah. Itu rasa yang Allah berikan buat dia. Ketika hilang rasa itu, memang Allah yang cabut. Bukan karena kita ada kekurangan dan lain sebagainya. Banyak kok orang-orang yang di luar sana punya kekurangan, tapi tetap cintai oleh orang lain. Kenapa? Karena tetap Allah kasih cinta itu di hatinya. Buat mencintai dia. Nah, karena bahagia ini soal rasa, sama seperti cinta tadi. Dia adalah rasa yang Allah kasih. Ingat kata kuncinya. Rasa yang Allah kasih. Jadi Allah bisa kasih rasa bahagia itu ke hati kita. Bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan harta rumah mewah, istri cantik, suami ganteng, bukan gitu. Meskipun kita nggak punya apa-apa di tangan kita, tapi kalau Allah tanamkan rasa bahagia di hati kita, kita tenang. Tapi kalau Allah nggak tanamkan rasa bahagia di hati kita, meskipun kita kaya, kita ganteng, galau mulu kerjaannya, gelisah hidupnya, nggak tenang hidupnya. Nah, bahagia ini kan rasa yang Allah kasih, makanya hati disebut dengan kolbu karena dia berbolak-balik. Kita punya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu, kan gitu kan. Karena hati kita ini rasanya Allah yang menentukan. Mau dikasih bahagia, mau dikasih sedih, mau dikasih cinta, mau dikasih gelisah, Allah yang kasih. Maka ibadah itu sarana untuk kita mendekatkan diri ke Allah. Kalau kita dekat sama Allahnya, maka semua yang Allah punya dikasih buat kita. Kayak kita kerja aja. Kita kerja di kantor. Kalau kita disayang sama bos, kinerja kita bagus, bos senang sama kita karena melihat kinerja kita bagus, maka apa yang dipunya sama bos, dia berusaha akan ngasih. Memang orang yang cinta itu bawaannya pengennya ngasih aja. Orang yang sayang itu bawaannya pengennya ngasih aja. Allah juga begitu. Allah bisa kasih yang terbaik
di dunia ini buat kita. Karena dunia ini milik Allah. Pertanyaannya adalah kita pantas apa enggak, itu doang. Kita layak apa enggak. Jadi kalau pengen bahagia, dekatin Allah. Dialah yang nanti akan memberikan bahagia ke hati kita. Bukan dengan cara dikasih duit, bukan dengan cara, tapi dengan caranya sendiri. Entah bagaimana, itu adalah urusan Allah. Tapi ada orang-orang yang udah rajin ibadah, orang-orang yang udah rajin sholat, tetap sengsara, tetap susah. Susah di mata kita belum tentu susah beneran di hati dia. Lagi-lagi bahagia itu soal rasa. Tapi kalau kita ngelihat ada orang kaya, duitnya banyak, usahanya sukses, padahal nggak pernah sholat, jangan heran. Jangan kagum. Al-Quran udah bilang, itu namanya istidraj. Ada orang-orang yang sama Allah itu dikasih keleluasaan buat menikmati dunia. Bahasa kasarnya, lu makan tuh dunia. Silakan lu hura-hura. Nikmatin semua sepuas lu. Ntar lu lihat. Justru harusnya kita, kalau kita orang beriman kepada Allah, orang Islam, ketika kita nggak sholat, kita nggak rajin ibadah, tapi kok kayaknya hidup kita tenang-tenang aja. Kerjaan lancar, orang-orang suka dan senang sama kita, harusnya waspada. Kok gue nggak sholat-sholat ini? Kok gue nggak ibadah-ibadah? Tapi hidup gue senang-senang aja ya? Jangan-jangan itu istidraj. Allah lagi mempermainkan kita. Nanti di akhirat Allah bakal siksa kita dengan siksaan yang paling pedih. Kan bahaya. Sebaliknya ketika ada orang yang udah rajin ibadah, tapi kok kayaknya susah, kerjaan susah, dan lain sebagainya. Kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Mungkin hadiah ibadahnya disimpan nanti di akhirat. Jadi ketika nanti pulang ke akhirat, Allah sambut kita dengan karpet merah, lalu Allah katakan, ini adalah hadiah yang telah kau kerjakan ibadah selama ini hadiahnya. Wih, surprise kita di akhirat. Atau mungkin yang kedua memang masih ada yang salah dalam ibadahnya. Maka perlu diperbaiki lagi. Dua kemungkinannya seperti itu. Kata kuncinya adalah, kalau kita pengen bahagia, maka deketin Allahnya. Sebab dia yang punya semuanya. Dia punya dunia, dia punya harta, dia punya tahta, dia punya wanita. Oke, itu tentang Islam. Jadi, dari konsep pertama tentang ketuhanan, kita yakin Tuhan itu ada, dan kita tahu Tuhan itu siapa dengan kitab suci, dengan wahyu. Kita tahu agama itu fungsinya buat apa, manusia itu bagaimana hakikatnya, dan yang ketiga, Islam adalah sarana. Islam ini adalah agama yang tadi kita maksud. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, supaya Allah sayang sama kita. Allah kalau sayang sama hambanya, maka semua yang dia minta, bahkan yang enggak dia minta, Allah kasih. Ada dalam sebuah hadis itu ya, Rasulullah tuh Rasulullah bilang, Allah tuh pernah ngomong gini dalam hadis qudsiynya. Siapa orang yang sibuk belajar Quran, menghafal, mempelajari, mengamalkan, sampai-sampai dia nggak sempat untuk minta, untuk berdoa kepadaku, kata Allah. Maka aku akan berikan kepada dia nih, si orang yang mengamalkan Quran, hafal Quran, yang nggak sempat berdoa, aku akan berikan yang terbaik dari apa yang pernah diminta oleh orang-orang sedunia. Allahu Akbar. Maka yakin aja sama Allah udah. Emang Allah yang punya semuanya. Ngapain kita nyari bahagia, healing-healing ke pantai, healing ke gunung, buat apa? Kalau Allah nggak kasih, tetap aja pulang gelisah kita. Udah habis berjuta-juta.
Cuma buat bikin story doang. Pulang-pulang galau lagi. Deketin aja Allahnya. Ya bukan yang berarti nggak boleh, boleh. Ya. Selama itu halal, boleh. Silahkan kerjain. Tapi kita harus ingat konsepnya, bahwa bahagia itu adalah milik Tuhan. Kita nggak bisa paksa orang lain membahagiakan kita. Nanti kamu udah nikah misalnya. Kamu jangan paksa pasangan kamu, kamu tuh harus begini, aku harus bahagia juga. Nggak bisa. Bahagia itu Allah yang ngasih. Ngapain lo minta bahagia sama orang lain? Buat apa? Sama kayak kita minta rezeki, nggak mungkin kita minta rezeki sama orang. Kita mau Allah lah. Begitu soal bahagia. Dan Islam adalah jalan kita menuju Allah. Islam adalah jalan kita agar Allah sayang sama kita. Jadi kalau hari ini yang ya mungkin Islamnya masih nanggung-nanggung, tapi hidupnya tenang-tenang aja, dan mungkin bahagia, kayaknya perlu waspada. Oke, itu materi yang ketiga, tentang Islam. Materi yang keempat, panjang ya, udah hampir setengah jam. Cukup kali ya, nanti yang keempat, lima, enam kita bahas di pertemuan berikutnya. Besok insya Allah.